Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Masih bersama dengan saya, Nyi Kliwon di 5 Menit Merinding. Langsung saja, ini dia ceritanya. Tiba-tiba, mata Sari membelalak. Hawa dingin menusuk tengkuknya, persis seperti malam-malam terkutuk itu. Di sudut ruangan, samar-samar, muncul bayangan hitam. Rambut panjang terurai, mata kosong yang menatapnya. Bayangan itu bergerak, melayang perlahan mendekati Sari. "Tolong! Dia datang!" teriak Sari. Histeris. Menunjuk ke sudut ruangan. Pak Budi menoleh, tak melihat apa-apa selain tembok kusam. "Bu Sari, tenanglah. Tidak ada siapa-siapa." Tapi Sari tak bisa tenang. Ia merasakan cengkeraman dingin di pergelangan tangannya. Tubuhnya menegang. Wajahnya memucat. Bibirnya kebiruan. Sebuah hembusan napas panjang terdengar jelas di telinga Pak Budi. Dingin, menusuk, membuat bulu kuduknya berdiri. "Waktumu habis," bisik suara serak, seolah dari dalam ruangan, tapi tanpa sumber. Pak Budi melihat Sari terbelalak. Matanya kosong. Napasnya terhenti. Tubuhnya lunglai, jatuh ke kursi. Di tengkuknya, samar-samar terlihat bekas merah kebiruan, seperti cengkeraman tangan. Pak Budi berdiri mematung, menatap Sari yang sudah tak bernyawa. Di balik kaca pengawas, para rekannya bergegas masuk. Tapi Pak Budi tahu, ia merasakan hembusan dingin itu, melihat perubahan Sari dalam sepersekian detik. Ia tahu, ada sesuatu yang jauh lebih gelap di balik kasus ini. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Sari bekerja sebagai LC di klub malam Banyumanggi. Bukan karena ingin, tapi hidup menjeratnya. Orang tua sakit, utang, dan mimpi yang terlindas. Setiap malam, ia mengenakan senyum palsu, melayani tamu-tamu dengan obrolan kosong, dan menelan pil pahit kehidupan. Uang yang ia dapat nyaris tak cukup, tapi setidaknya orang tuanya bisa berobat, meski hatinya terasa makin kering. Di suatu sore yang mendung, kabar datang. Randy kembali ke kota. Randy, lelaki yang pernah bersumpah akan menikahinya sebelum dia pergi merantau ke Jakarta untuk mencari peruntungan. Kini ia sudah kaya, sukses, dan menikahi Nilam. Nilam, sahabat terbaik Sari sejak SMA, yang selalu ada di sampingnya. Pikiran Sari kacau. Bagaimana bisa takdir mempermainkannya sekejam ini? Lelaki yang ia cintai kini milik sahabatnya. Pertemuan singkat mereka tak terhindarkan. Di pelabuhan, saat Sari hendak pulang setelah mengantar temannya, ia melihat Randy. Pria itu berdiri di samping Nilam. Senyumnya hangat, penuh kebahagiaan. Tapi ada jarak dingin yang membentang dari Nilam. Tatapannya sedikit menghindar dari Sari. Randy menyapa. Suaranya masih sama, lembut dan familiar. Sari membalas seadanya, pura-pura tegar. Hatinya seperti diiris sembilu. Ia pulang dengan langkah gemetar, melewati ganggang sempit kos-kosannya. Pintu kamar ia tutup dengan kasar, dan untuk pertama kalinya setelah lama, ia menangis sejadi-jadinya. Isaknya pecah, membanjiri bantal yang sudah usang. "Aku ingin hidup baru, dan aku ingin dia kembali," bisiknya di antara isak tangis. Kata-kata itu terucap, bukan hanya harapan, tapi sebuah tekad gelap yang mulai tumbuh.
Pekerjaan di klub terasa makin berat bagi Sari. Setiap senyum tamu, setiap dentuman musik seolah mengejek penderitaannya. Ia sering melamun, menatap kosong ke keramaian, memikirkan Randy dan Nilam. Di tengah keramaian itu, seorang perempuan duduk di bangku bar, memperhatikannya. Namanya Rini. Matanya teduh, namun menyimpan rahasia gelap yang terpancar samar. Rini bukan tamu biasa. Ia juga bekerja di sana, di balik meja kasir. Rini memang sering melihat Sari murung belakangan ini. Saat Sari melewati Rini untuk mengambil minuman, Rini menahan tangannya. "Kamu masih sayang dia ya?" Sari terdiam. Terkejut Rini bisa membaca hatinya. Ia mengangguk pelan, air muka sedihnya tak bisa ditutupi. Rini tersenyum tipis. Senyum yang entah mengapa terasa menenangkan sekaligus menakutkan. "Kalau kamu mau dia balik, aku kenal cara. Tapi nggak semua orang kuat." Sari menatapnya ragu. Ia tahu, tawaran ini pasti bukan sesuatu yang baik-baik saja. Tapi rasa putus asa jauh lebih besar. Cara apa? Rini lalu berbisik lirih, seolah takut didengar tembok sekalipun. Lintrik, ilmu pelet Jawi paling tua, yang bisa tarik hati seseorang lewat napas. Nama itu menempel di kepala Sari seperti mantra. Lintrik. Ia belum pernah mendengar kata itu, tapi ada sesuatu yang menarik dalam bunyinya. Sebuah janji yang terlalu manis untuk ditolak. Rini memberikan petunjuk. Seorang dukun perempuan di hutan Alas Purwo. Hutan legendaris yang menyimpan banyak cerita seram. Tapi ingat Sari, napas yang kamu hembuskan akan kembali pada kamu 3 kali lipat. Rini menambahkan, ekspresinya serius. Sari mengabaikan peringatan itu. Baginya itu hanya bualan. Keputusannya padamkan logika. Ia hanya ingin cinta lamanya kembali. Tak peduli apapun konsekuensinya. Keesokan harinya, tekad Sari sudah bulat. Dengan motor tua pinjaman, ia berangkat menuju Alas Purwo. Jalan aspal yang mulus perlahan berubah menjadi jalan tanah berlubang, lalu makin sempit. Hanya cukup dilewati 1 motor. Pohon-pohon tinggi menjulang di kiri kanan, cabangnya saling bertautan, membentuk terowongan gelap. Matahari nyaris tidak menembus, membuat suasana terasa dingin dan lembab. Tidak ada sinyal ponsel, tidak ada orang, hanya suara serangga yang makin nyaring dan gemerisik dedaunan diembus angin. Pohon-pohon itu, dengan akar-akar yang mencengkram tanah seperti jari-jari raksasa, seolah mengawasi setiap gerak-geriknya. Udara terasa berat, penuh aroma tanah basah, dan sesuatu yang busuk, seperti bangkai yang tersembunyi. Sari terus melaju, jantungnya berdebar kencang. Ketakutan mulai merayap, tapi bayangan Randy dan Nilam kembali mendorongnya. Setelah berkendara entah berapa lama, melewati tikungan dan tanjakan yang seolah tak berujung, ia melihat gubuk tua, kecil, reot, nyaris tertutup semak belukar. Atapnya bolong, dindingnya lapuk. Ia memarkir motor, melangkah mendekat. Bau dupa, bunga kenanga, dan tanah basah menyengat hidungnya. Bau yang aneh, pekat, seolah sudah menyatu dengan udara di sekitar gubuk. Pintu gubuk yang terbuat dari papan usang terbuka sedikit, berderit pelan. Seorang wanita tua dengan rambut putih panjang terurai keluar. Wajahnya keriput dalam, matanya merah, bukan karena marah, tapi seperti tidak pernah tidur selamanya. Ada semacam cahaya aneh di matanya, seperti bara yang meredup. "Kowe kepengen sing mbok tresnani bali maram awakmu." Suara wanita itu serak, seperti gesekan batu. "Yo mbok," jawab Sari. Suaranya sedikit bergetar. Ia menelan ludah, berusaha terlihat tenang. "Wes ngerti tumbale." Sari mengangguk cepat. "Aku siap." Ia berbohong. Ia tidak tahu apa-apa soal tumbal itu, tapi ia sudah terlanjur basah. Wanita itu tertawa pelan, suaranya seperti ranting patah yang diinjak. Tawa itu tak terdengar lucu, justru mengerikan. "Ojo melayu nek wes mlebu, lintrik bakal nuruti karepmu."
tapi ora ono sing gratis. Sari hanya menatap, tak mengerti sepenuhnya, tapi ancaman dalam suara itu cukup jelas. Ia sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Malam tiba, membawa kegelapan pekat di alas Purwo. Di dalam gubuk, penerangan hanya dari obor kecil dan beberapa lilin, membuat bayangan menari-nari di dinding. Sari duduk bersila di atas tikar pandan yang usang menghadap wanita tua itu. Tubuhnya dipenuhi asap dupa yang menyesakan. Aroma melati dan kenanga bercampur dengan bau rempah-rempah aneh membuat kepala Sari pening. Di depannya ada sesajen sederhana, bunga-bunga, sedikit nasi, dan sebuah cawan berisi cairan hitam pekat. Wanita tua itu mulai merapal mantra. Suaranya pelan tapi bergetar, mengisi seluruh ruangan dengan nuansa magis yang menakutkan. Sari merasakan hawa dingin merayap dari kakinya, naik perlahan ke seluruh tubuh. Tiba-tiba, wanita itu mengambil cawan berisi cairan hitam itu. Dengan jari jemarinya yang keriput, ia mengoleskan ramuan itu di tengkuk Sari dan di bawah hidungnya. Ramuan itu terasa dingin, lengket dan berbau aneh, seperti darah kering bercampur tanah. Sari merinding, tapi ia berusaha tidak bergerak. Kemudian, hal paling menyeramkan terjadi. Wanita itu membungkuk sangat dekat dengan Sari. Sari bisa merasakan napas wanita itu yang hangat, namun anehnya ada hembusan napas dingin, tajam, menusuk tulang terasa tepat di belakang lehernya. Lebih dingin dari angin malam, lebih menusuk dari pisau. Sari memejamkan mata, menahan nafas. "Saiki, napasmu dudu napasmu," bisik wanita itu, suaranya sangat dekat, seolah masuk ke telinga Sari. "Kue tarik jiwani, kue hembusna katresnan." Sari merasa rongga dadanya terbuka, seolah sesuatu masuk atau keluar. Ada sensasi aneh, seperti aliran listrik dingin yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Ia menggigil hebat, tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di telinganya, ia mendengar suara perempuan tertawa sangat dekat, cekikikan yang entah mengapa terdengar familiar tapi juga mengerikan. "Napas iku kunci ati, lan kunci pati," bisik suara wanita tua itu lagi, kali ini terdengar lebih jauh, seolah ia sudah bukan lagi di dalam gubuk. Sari merasa seluruh energinya terkuras. Saat ritual selesai, ia tidak bisa menahan diri lagi. Pandangannya menggelap, ia pingsan, jatuh tergeletak di atas tikar pandan. Beberapa hari setelah pulang dari alas Purwo, Sari merasa ada yang berbeda. Segalanya tampak sama, namun tidak sama. Hari-harinya di klub malam tetap ramai, tapi kini ia merasakan sensasi aneh saat melihat Randy. Dan Randy memang mulai berubah. Awalnya hanya tatapan singkat, lalu tatapan itu makin lama. Ia sering tiba-tiba menatap Sari lama, seperti lupa dunia, seolah ada magnet tak terlihat yang menariknya. Raut wajahnya kadang kosong, seperti pikirannya melayang entah kemana. Randy yang dulunya dingin dan menjaga jarak, kini sering mencari-cari alasan untuk berbicara dengan Sari, bahkan menawarinya pulang. Nilam, istrinya, mulai curiga. Ia melihat perubahan suaminya dengan mata kepala sendiri. Raut wajah Randy tampak lelah, kadang seperti kehabisan nafas setiap Sari muncul di dekatnya. Seringkali Nilam memergoki Randy melamun dengan tatapan kosong, dan saat ditanya, Randy hanya menjawab tidak ada apa-apa, tapi sorot matanya tak bisa menyembunyikan kebohongan. Pertengkaran kecil mulai sering terjadi di antara Randy dan Nilam, dramatis. Sementara itu, Sari mulai merasakan hal aneh pada dirinya sendiri. Tengkuknya kerap dingin, seperti ada yang meniup balik, padahal ia sendirian di kamar. Sensasi napas dingin itu persis seperti saat ritual. Ini terjadi kapan saja, kadang di siang bolong, kadang saat ia sibuk bekerja. Cermin di kamarnya sering berembun meski kamar kering dan tidak ada kelembapan. Saat ia mencoba menyeka, embun itu hilang, tapi kadang muncul lagi di titik yang berbeda,
membentuk pola aneh. Di malam hari saat ia sendirian di kamar, terdengar napas panjang yang jelas, tepat di belakang telinganya. Napas itu bukan napasnya sendiri. Terdengar lebih berat, lebih dalam, dan berbau melati. Suara itu makin lama makin sering, membuat Sari tidak bisa tidur nyenyak. Dan setiap kali ia berhasil menggunakan lintrik pada Randy, seperti saat ia sengaja mendekat dan Randy langsung tertarik padanya, ia melihat bayangan wanita berambut panjang. Bayangan itu muncul di sudut kamar, samar, transparan, tapi nyata. Wanita itu selalu diam, hanya berdiri dan menatap Sari dengan tatapan kosong. "Siapa kau?" tanya Sari pada bayangan itu suatu malam. Suaranya gemetar. Ketakutan kini mulai menggerogoti. Bayangan hanya menjawab dengan satu hembusan panjang. Hembusan yang terasa sangat dingin, menusuk hingga ke sumsum tulang. Hembusan itu memenuhi kamar, membuat Sari pingsan, jatuh terkulai di lantai dingin. Sari ingin cinta. Ia ingin Randy kembali. Tapi ia tidak tahu. Lintrik bukan sekedar pelet. Itu pertukaran jiwa. Dan sesuatu kini menagih miliknya. Seolah napas yang ia pinjam harus dibayar dengan jiwanya sendiri. Entitas itu kini berbagi hidup dengannya, mengambil sedikit demi sedikit esensinya. Sari ditangkap. Polisi menduga dia membunuh Randy. Ia berusaha menjelaskan, namun siapa yang akan percaya cerita tentang lintrik dan arwah penagih jiwa? Saat di penjara, teror tak berhenti. Setiap malam ia mendengar bisikan dan tawa cekikikan. Bayangan wanita berambut panjang itu sering muncul di selnya, menatapnya dengan mata kosong, seolah menuntut sesuatu. Napas dingin di tengkuknya kini terasa seperti hawa kematian. Sari mulai gila. Ia berbicara sendiri, berteriak-teriak, dan menangis tanpa henti. Petugas penjara menganggapnya stres berat karena kasusnya. Suatu malam, teror mencapai puncaknya. Bayangan wanita itu muncul di depannya. Kini jauh lebih jelas. Wajahnya rusak, mata melotot, dan rambutnya kusut. Ia mengulurkan tangan ke arah Sari, dan kali ini Sari merasakan cengkraman dingin di pergelangan tangannya. "Waktumu habis," bisik suara wanita itu. Suaranya serak dan mengerikan. "Napasmu sudah kami pinjam." Sari merasakan jiwanya tertarik keluar dari tubuhnya. Ia melihat dirinya sendiri terbaring di lantai sel. Lalu ia melihat dirinya terangkat, melayang, dan ditarik menuju kegelapan. Pagi harinya, petugas penjara menemukan Sari tak bernyawa di dalam sel. Wajahnya pucat pasi, bibirnya kebiruan, dan matanya terbuka lebar, kosong, persis seperti Randy. Di tengkuknya ada bekas seperti cengkraman tangan dingin. Kasus kematian Sari ditutup dengan kesimpulan ia bunuh diri karena depresi. Tidak ada yang pernah tahu kisah sebenarnya di balik lintrik, napas yang dipinjam, dan jiwa yang ditagih. Di alas Purwo, gubuk tua itu tetap berdiri, seolah tidak pernah ada apa-apa. Angin malam Banyuwangi terus berhembus, membawa aroma laut dan kayu basah, menyembunyikan cerita horor yang tak terucap. Bersama saya, Nyi Kliwon. Sampai jumpa di episode Mencekam selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.